Halo teman-teman, perkenalkan, saya Sofi Kamila dari Teknologi Pangan 2018 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan uji hedonik atau uji kesukaan dari beberapa produk seperti yang ada di hadapan saya. Di sini ada berbagai produk dari rasa asin, asam, gurih atau umami, manis, serta pahit. Dan di sini saya akan melakukan uji hedonik dari beberapa produk di depan saya ini. Nah, untuk teman-teman tahu nggak sih apa sih uji hedonik itu? Jadi, uji hedonik itu merupakan penilaian subjektif dari panelis yang mana di sini berupa tanggapan pribadi tentang kesukaan atau ketidaksukaan panelis terhadap produk. Nah, di sini saya akan melakukan uji hedonik dengan 4 faktor yaitu berupa rasa, aroma, tekstur, dan juga warna dari produk-produk yang memiliki berbagai rasa ini. Untuk yang pertama, saya akan mencoba produk yang memiliki rasa asin. Di sini saya akan menggunakan produk keju dengan 3 merek yang berbeda. Yang pertama ada keju Mac, kemudian yang kedua ada keju Pro Cheese, dan yang ketiga ada keju Kraft. Di sini saya menggunakan keju yang slice, bukan yang cheddar. Untuk warnanya, warna keju yang paling gelap menurut saya adalah keju Kraft. Jadi ini adalah keju Kraft, kemudian yang ini Pro Cheese, dan yang ini adalah keju Mac. Di sini kejunya sudah saya taruh di piring sehingga memudahkan untuk melihat perbedaan warnanya. Di sini adalah keju Kraft. Keju Kraft cenderung lebih kuning dibandingkan keju Mac ataupun keju Pro Cheese. Hal ini karena dipengaruhi adanya pigmen pada susu pada proses pengolahan keju tersebut, yang mana pada proses pengolahan itu terdapat pigmen beta karoten yang terkandung pada susu, serta adanya aktivitas biokimia dan teknik pengolahan pada pemeraman keju yang mempengaruhi kecerahan warna pada keju yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah tekstur. Di sini saya akan mencoba untuk memotong ketiga produk keju di depan saya. Yang pertama adalah Kraft. Kemudian yang kedua adalah Pro Cheese. Dan yang ketiga adalah Mac. Dari ketiga produk keju ini, keju Mac cenderung lebih lunak dibandingkan keju Pro Cheese maupun keju Kraft, yang mana tingkat kekerasan pada tekstur ini dipengaruhi oleh pemeraman pada saat proses pengolahan dan juga senyawa yang terkandung pada keju. Tekstur keju yang lebih lunak ini disebabkan oleh adanya aktivitas proteolitik dan hidrolisa protein secara enzimatis sehingga kasein menjadi mudah larut dan tekstur berubah menjadi lebih lunak. Kemudian untuk aroma. Aroma pada keju Kraft cenderung lebih menyengat dibandingkan dengan Pro Cheese maupun yang Mac, karena aroma yang terkandung pada keju ini dipengaruhi oleh akibat adanya senyawa volatil senyawa volatil tersebut adalah berupa asam lemak, keton, alkohol, sulfida maupun ester sehingga menyebabkan aroma pada keju berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah rasa. Di sini saya akan mencicipi satu persatu keju. Yang pertama adalah Kraft. Kemudian Pro Cheese, dan yang terakhir adalah Mac. Di sini saya meminum air putih ketika akan mencoba yang lain agar menetralisir rasa dari sebelumnya. Dan untuk rasa yang paling terasa asinnya adalah keju Kraft dibandingkan yang Pro Cheese maupun yang Mac. Hal ini karena keju itu dipengaruhi oleh kadar laktosa, lemak maupun protein pada susu serta proses penggaraman pada saat pengolahan. Dan proses penggaraman ini selain untuk meningkatkan rasa asin pada keju, juga sebagai kontrol produksi asam laktat, menahan pertumbuhan bakteri pembusuk, serta mengurangi kadar air sehingga keju menjadi lebih awet. Kemudian, selain rasa asin, ketiga keju ini memiliki aftertaste sedikit pahit, yang mana rasa pahit ini akibat adanya asam amino yang terkandung pada keju, seperti methionine, histidine, lisin, triptan, leusin, maupun isoleucin, yang mana pada proses degradasi protein akan menghasilkan rantai pendek pada peptida hidrofobik
yang mana akan menciptakan rasa pahit pada keju. Kemudian untuk produk selanjutnya adalah produk yang memiliki rasa asam, yaitu vitamin C. Di sini saya menggunakan 3 merek. Yang pertama adalah Sonse, kemudian yang kedua adalah Vise, dan yang ketiga adalah Vitasimin. Di sini saya menggunakan produk vitamin C yang Vitasimin dan yang Vise yang rasa lemon, sedangkan yang Sonse ialah rasa jeruk. Karena saya sudah nyari untuk yang rasanya sama, tidak ketemu, jadi saya menggunakan yang jeruk segar dan jeruk lemon. Kemudian untuk yang pertama yaitu warnanya. Di sini sampelnya sudah saya taruh di piring. Jadi yang ini adalah yang Vise, kemudian ini Vitasimin, dan yang terakhir adalah yang Sonse. Kalau kita lihat yang warna Vise ini cenderung jauh lebih kuning dibandingkan yang Vitasimin maupun yang Sonse. Hal ini karena adanya konsentrasi lemon ataupun jeruk yang ditambahkan pada saat proses pengolahan. Dan warna kekuningan ini dipengaruhi akibat adanya pigmen karotenoid yang berasal dari buah lemon maupun buah jeruk tersebut. Selain itu, kalau kita lihat, warna yang pucat dapat terjadi selain karena konsentrasi lemon atau jeruk yang ditambahkan, juga karena adanya oksidasi pada saat proses pengolahan, yang mana akibat adanya proses oksidasi, pemanasan maupun isomerasi, itu dapat membuat karotenoid yang terkandung itu menjadi rusak, sehingga membuat warnanya menjadi rusak. Selanjutnya adalah aroma. Di sini saya akan mulai untuk menciumnya. Berdasarkan apa yang sudah saya rasakan, kalau yang paling menyengat itu ialah produk yang Vitasimin dibandingkan dengan Vise maupun yang Sonse. Karena aroma yang tercium ini dapat dipengaruhi akibat bahan baku pada saat proses pengolahan. Apabila bahan bakunya itu menggunakan jeruk atau lemon yang segar, maka aromanya itu lebih tercium dibandingkan dengan menggunakan yang sudah diolah, seperti jeruk atau lemon yang sudah menjadi bubuk ataupun pengolahan lainnya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk merasakan ketiga produk vitamin C ini. Yang mana selain saya merasakan rasanya, saya juga dapat mengetahui teksturnya, di mana apabila dikonsumsi, mana yang lebih keras dan mana yang lebih lunak. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk Vise. Kemudian yang kedua adalah Vitasimin. Dan yang ketiga adalah Sonse. Kalau dari tekstur, yang Vitasimin jauh lebih keras dibandingkan yang Vise maupun yang Sonse, sedangkan yang paling rapuh atau yang tidak begitu keras adalah yang Sonse. Tekstur pada vitamin C ini dapat dipengaruhi akibat kadar air yang terkandung maupun bahan tambahan lainnya seperti glukosa, yang mana glukosa itu bersifat higroskopis. Selain itu, karena adanya kandungan asam sitrat pada lemon atau jeruk, maka mempengaruhi tekstur pada vitamin C-nya. Asam sitrat sendiri juga sama seperti glukosa, yaitu bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. Jadi kalau asam sitratnya banyak, maka airnya akan terserap lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah rasanya. Jadi rasa yang paling asam menurut saya adalah yang Vitasimin dibandingkan dengan yang Vise maupun yang Sonse. Rasa asam ini dipengaruhi akibat adanya asam sitrat yang terkandung pada jeruk atau lemon. Asam sitrat sendiri merupakan asam yang paling dominan pada produk lemon maupun jeruk. Dan kalau kita merasakannya, tadi saat saya merasakan ada aftertaste rasa pahit pada ketiga produk ini. Nah, rasa pahit ini dapat terjadi akibat adanya senyawa limonin, yang mana senyawa limonin ini terkandung pada kulit jeruk ataupun kulit lemon. Dan apabila jeruk atau lemon itu semakin matang, maka senyawa limoninnya akan semakin berkurang. Untuk yang selanjutnya adalah rasa gurih atau rasa umami. Jadi rasa umami ini biasanya berasal dari bahan tambahan makanan seperti monosodium glutamat atau MSG pada jajanan kemasan. Nah, di sini saya menggunakan 3 merek jajanan, yaitu ada Chiki Balls, kemudian ada Cheetos, dan yang terakhir adalah Taro. Jadi di sini produk-produknya sudah saya taruh sampelnya pada piring. Ini adalah produk dari Taro, kemudian yang ini adalah Cheetos,
Dan yang ini adalah dari Chiki Balls. Kalau kita lihat dari warnanya, produk dari Chiki Balls ini lebih kuning dibandingkan dari Cheetos maupun Taro. Hal ini karena pada produk Chiki Balls ini mengandung pewarna makanan yaitu annatto. Annatto sendiri merupakan pewarna alami yang berasal dari biji kesumba, yang mana biji kesumba itu memiliki pigmen warna berupa karotenoid dixin sehingga akan membuat warna pada produk menjadi kekuningan. Kalau misalnya kita lihat di sini, produk dari Chiki Balls itu jauh lebih kuning dibandingkan Cheetos maupun Taro. Kemudian selanjutnya adalah tekstur. Di sini saya akan mencoba memotong dari produk-produk ini. Yang pertama adalah Taro. Kemudian ada Cheetos. Dan yang ketiga adalah Chiki Balls. Tekstur yang lebih keras, yang paling keras adalah yang Cheetos dibandingkan yang Chiki Balls maupun yang Taro. Hal ini karena adanya kandungan pati berupa amilopektin maupun amilosa yang terkandung pada saat pengolahan, yaitu dari bahan bakunya sendiri yaitu tepung. Kadar pati akan memberikan tekstur renyah pada produk, yang mana pada saat proses pengolahan, pati ini akan melakukan gelatinisasi sehingga meningkatkan viskositas dan juga daya kembang dari produk-produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah rasa. Di sini saya akan mulai mencicipi dari ketiga produk di depan saya ini. Yang pertama adalah Taro. Kemudian saya akan mencicipi yang Cheetos. Dan yang Chiki Balls. Dari ketiga produk ini, menurut saya yang memiliki rasa umami atau rasa gurih ialah yang Cheetos dibandingkan yang Taro maupun Chiki Balls. Sebenarnya yang Chiki Balls itu juga memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dengan Cheetos maupun Taro, tetapi rasanya itu cenderung ke asin dibandingkan ke gurih. Mungkin juga karena di sini juga rasanya tuh crusty cheese, jadi itu ada kejunya. Dan kita sudah bahas di yang sebelumnya bahwa keju itu mengandung rasa asin akibat adanya penggaraman. Selain itu, rasa gurih ini juga berasal dari monosodium glutamat dan juga garam ribosida seperti dinatrium guaninat ataupun dinatrium inosinat yang mana terkandung pada bumbu masakan pada produk-produk di sini. Dan seperti saya lihat di komposisinya, di sini juga mengandung MSG dan juga dinatrium guaninat dan juga dinatrium inosinat pada ketiga produknya. Dan untuk aroma yang paling menyengat menurut saya adalah aroma Chiki Balls dibandingkan yang Cheetos maupun yang Taro. Hal ini karena adanya kandungan MSG pada produk makanan di depan saya ini dan juga karena adanya senyawa volatil pada produk-produk sehingga menimbulkan cita rasa pada konsumen ketika akan memakannya. Jadi yang Chiki Balls ini cenderung lebih tajam dibandingkan yang Cheetos maupun yang Taro. Kemudian yang selanjutnya adalah produk yang memiliki rasa pahit, yaitu kopi hitam. Di sini saya menggunakan 3 merek produk, yaitu yang pertama adalah Nescafe. Kemudian yang kedua adalah Kapal Api. Dan yang terakhir saya menggunakan kopi luwak. Dan untuk kopinya sendiri sudah saya seduh dengan perbandingan 2 gram bubuk kopi dengan 50 ml air panas. Di sini adalah yang Nescafe, kemudian ini adalah luwak, dan yang ini adalah Kapal Api. Kalau kita lihat dari teksturnya, tekstur dari kopi Nescafe itu lebih kental dibandingkan luwak maupun Kapal Api. Dan juga pada merek kopi luwak itu terdapat busa saat pertama kali diseduh dengan air panas. Di sini kita bisa lihat di pinggir-pinggirnya itu ada busa-busanya sedikit. Dan busanya ini terjadi karena adanya saponin yang terkandung pada kopi. Selain itu, pada kopi luwak dan kopi Kapal Api itu memiliki ampas, sedangkan pada Nescafe itu tidak memiliki ampas. Nah, ampas pada kopi ini merupakan senyawa bioaktif yang memiliki antioksidan yang cukup tinggi. Selain itu, tekstur pada kopi juga mempengaruhi cita rasa kopi di mana tingkat kesukaan konsumen. Dan cita rasa itu dipengaruhi akibat proses penyangraian pada biji kopi hingga bobot biji kopi sebelum diolah. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk merasakan ketiga kopi ini. Yang pertama adalah dari Nescafe.
Kemudian yang kedua adalah luwak. Dan yang ketiga adalah kapal api. Setelah saya merasakan ketiga kopi ini, kopi yang memiliki rasa pahit paling tinggi ialah kopi Nescafe dibandingkan dengan luwak maupun kapal api. Selain itu, kopi Nescafe juga memiliki aftertaste sedikit asam dibandingkan dengan kopi yang lainnya. Hal ini karena rasa pahit itu dipengaruhi akibat adanya kafein yang tinggi pada kopi. Dan kopi Nescafe merupakan kopi Robusta, di mana kopi Robusta itu memiliki kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Arabica. Kopi Arabica sendiri terdapat pada kapal api, yang mana pada kapal api ini merupakan campuran antara Robusta dengan Arabica. Sedangkan untuk kopi luwak, ini merupakan campuran antara kopi Java, kopi Aceh, dan juga kopi Toraja. Kafein sendiri merupakan hasil metabolisme dari alkaloid yang mana meningkatkan psikomotor dalam tubuh. Sehingga apabila kita mengkonsumsi kopi atau kafein itu dapat membuat tubuh terjaga. Dan kopi biasanya dikonsumsi ketika mulai mengantuk sehingga kita dapat lebih terjaga dibandingkan sebelumnya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kopi Nescafe ini lebih memiliki aftertaste rasa asam dibandingkan dengan yang luwak dan yang kapal api. Hal ini adalah karena adanya asam klorogenat pada kopi, sehingga terdapat rasa asam ketika kopi itu sudah diseduh. Dan apabila kita mencicipi kopi hitam, itu pasti kita akan merasakan rasa sepat. Nah, rasa sepat ini terjadi karena adanya tanin yang berasal dari kopi tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah aroma. Di sini saya akan mulai mencium aromanya dari yang bubuk dibandingkan dari yang sudah diseduh. Yang ini adalah kopi kapal api. Kemudian yang ini adalah luwak. Dan yang ini adalah Nescafe. Berdasarkan aroma yang sudah saya cium, kopi yang memiliki aroma paling kuat ialah kopi yang luwak dibandingkan dengan yang kapal api dan juga yang Nescafe. Hal ini terjadi karena adanya senyawa kafeol dan senyawa-senyawa volatil lain yang terkandung pada kopi. Nah, senyawa kafeol dan senyawa volatil ini dipengaruhi karena proses penyangraian biji kopi dan proses fermentasi pada saat pengolahan. Selain itu juga, mungkin karena pada kopi luwak ini berasal dari 3 jenis kopi, yaitu Java, Toraja, dan juga Aceh, dibandingkan dengan kopi yang lainnya hanya Robusta maupun Arabica. Selain itu, aroma pada kopi juga dipengaruhi oleh adanya kafein yang terkandung pada kopi. Apabila kopi tersebut memiliki tingkat kafein yang tinggi, maka aromanya itu tidak akan sekuat dengan kopi yang memiliki kafein lebih rendah. Dan yang selanjutnya adalah warna pada kopi. Di sini, warna yang paling pekat ialah yang Nescafe dibandingkan dengan luwak maupun kapal api. Bahkan saat masih bubuk juga terlihat jelas bahwa kopi yang Nescafe ini memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan dengan luwak dan juga kapal api. Warna yang gelap ini dipengaruhi akibat adanya reaksi Maillard pada saat proses pengolahan. Reaksi Maillard terjadi akibat adanya kondensasi antara asam amino dengan protein pada saat proses penyeduhan dan pengolahan. Dan untuk yang selanjutnya adalah produk yang memiliki rasa manis. Di sini saya akan menggunakan 3 merek coklat, yaitu ada Silver Queen, kemudian ada Cadbury, dan yang terakhir adalah KitKat. Untuk warnanya sendiri, di sini kita bisa melihat bahwa produk coklat dari Silver Queen itu memiliki warna yang lebih kecoklatan dan pekat dibandingkan dengan Cadbury serta KitKat. Warna kecoklatan ini berasal dari pasta kakao, di mana proses pengolahannya melakukan proses sangrai dan itu akan mempengaruhi warna kecoklatan ini. Serta adanya bahan tambahan lain seperti susu, gula, dan lainnya itu dapat mempengaruhi kepekatan dari warna produk coklat. Selain itu, pengolahan biji kakao juga akan mempengaruhi cita rasa dari kecoklat ini juga. Selanjutnya adalah tekstur pada produk coklat. Di sini saya akan mencoba untuk mematahkan dari ketiga produk coklat ini. Yang pertama adalah dari Silver Queen. Kemudian adalah Cadbury. Dan yang terakhir adalah KitKat.
Berdasarkan tekstur dari coklat-coklat yang sudah saya patahkan ini, coklat yang memiliki tekstur paling keras yaitu Silver Queen dibandingkan dengan Cadbury serta KitKat. Tekstur ini dipengaruhi oleh adanya asam lemak yang terkandung serta komponen penyusun lainnya. Nah, titik cair dan titik leleh lemak, baik itu dari kakao maupun dari lemak lainnya, berinteraksi dengan komponen penyusun mempengaruhi tekstur dari coklat, sehingga coklat ada yang keras, ada yang lebih lunak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk aromanya, di sini saya akan mencoba untuk mencium wangi dari coklatnya. Yang pertama Silver Queen, yang kedua adalah Cadbury, dan yang terakhir adalah KitKat. Berdasarkan aromanya, produk yang memiliki aroma yang lebih menyengat atau lebih dominan coklatnya adalah produk dari Silver Queen dibandingkan dengan Cadbury serta KitKat. Kalau misalnya Silver Queen itu memiliki aroma coklat, kalau Cadbury serta KitKat itu lebih terasa seperti aroma susu dibandingkan dengan aroma coklat. Nah, aroma coklat ini dipengaruhi oleh fermentasi biji kakao pada proses pengolahan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Selain itu, biji kakao juga dapat menurunkan kadar bukan lemak melalui proses difusi sehingga menimbulkan aroma yang khas. Selain itu, pengolahan biji kakao juga mempengaruhi cita rasa pada produk coklat, di mana dengan penambahan komponen lainnya seperti gula itu akan mempengaruhi rasa manis pada coklat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencicipi ketiga produk coklat ini sehingga saya dapat membandingkan mana produk yang menimbulkan rasa manis yang paling terasa dengan yang tidak. Di sini saya akan mulai mencicipi dari yang Silver Queen. Kemudian saya akan mencoba untuk yang Cadbury. Saya potong dulu. Kemudian saya akan mencoba yang KitKat. Untuk produk yang memiliki rasa yang paling manis menurut saya adalah yang KitKat dibandingkan dengan Cadbury maupun Silver Queen. Nah, rasa manis ini dipengaruhi oleh adanya konsentrasi gula ataupun bahan penyusun lainnya yang ditambahkan pada produk coklat, sehingga menimbulkan rasa manis pada saat dimakan. Selain itu, proses pengolahan biji kakao dan fermentasinya juga mempengaruhi rasa pada coklat ini. Dan kalau kita lihat untuk produk KitKat, ini di dalamnya memiliki wafer dibandingkan dengan Cadbury yang pure coklat tanpa ada tambahan lainnya, dan juga Silver Queen yang mana memiliki kacang mete dan itu sebesar 20%. Sedangkan wafer pada KitKat itu memiliki kandungan sebesar 27%. Selain rasa manis, produk coklat ini juga memiliki rasa pahit. Biasanya itu campuran antara manis dan pahit maupun sebagai aftertaste-nya. Nah, pada produk coklat dari ketiganya ini, yang memiliki rasa pahit itu adalah produk dari Silver Queen. Nah, rasa pahit ini berasal dari kandungan polifenol yang berasal dari biji kakao. Polifenol ini bertanggung jawab sebagai rasa pahit melalui proses pengendapan protein dalam air ludah. Dan untuk produk coklat yang baik sendiri ialah coklatnya itu kalau di suhu ruang itu tidak meleleh, dan juga kalau misalnya dimakan itu menimbulkan sensasi kayak mood feeling, kayak melting pelan-pelan gitu. Dan itu tuh merupakan coklat yang baik. Kalau kita lihat nih dari sini, coklat KitKat ini lebih mudah meleleh dibandingkan dengan KitKat. Bahkan kita bisa melihat untuk nama produknya sendiri di sini masih kelihatan jelas, sedangkan untuk KitKat ini nggak begitu kelihatan lagi nama produknya. Dan untuk food review-nya saya rasa sudah cukup. Tadi saya sudah mereview dengan 5 rasa dengan 3 produk yang berbeda, yaitu ada manis, pahit, asam, asin, maupun umami atau gurih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah!